Hai halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Irene Ritan. Hari ini kita akan membahas tentang visualisasi data dalam organisasi dan karakteristik data. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya, simak terus sampai selesai. Yang pertama, pengertian visualisasi data. Visualisasi data adalah representasi grafis dari informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan analisis data. Dalam konteks organisasi, visualisasi data membantu dalam pengambilan keputusan dengan menampilkan pola tren dan hubungan dalam data secara jelas dan interaktif. Visualisasi data dalam organisasi. Pengertian, visualisasi data adalah proses menggunakan elemen visual seperti grafik, diagram, dan peta untuk merepresentasikan data. Tujuannya adalah untuk mengubah data yang kompleks menjadi representasi visual yang lebih mudah dipahami, sehingga memfasilitasi analisis dan komunikasi informasi. Manfaat visualisasi data untuk organisasi. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik, memungkinkan pemangku kepentingan untuk dengan cepat memahami data dan membuat keputusan yang lebih informasional. Yang kedua, identifikasi pola dan tren, membantu dalam menemukan pola tersembunyi dan tren yang mungkin tidak terlihat dalam data mentah. Yang ketiga, komunikasi yang efektif, menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan menarik, sehingga mudah pemahaman di antara anggota tim dan pemangku kepentingan. Jenis-jenis visualisasi data. Yang pertama, grafik garis atau line chart. Grafik garis digunakan untuk menunjukkan perubahan data seiring waktu. Grafik garis sangat berguna untuk analisis tren. Contohnya seperti grafik garis yang menunjukkan pertumbuhan penjualan bulanan selama 1 tahun. Yang kedua, diagram batang atau bar chart. Diagram batang membandingkan nilai dari kategori yang berbeda. Diagram batang bisa berubah vertikal atau horizontal. Contohnya seperti diagram batang yang menunjukkan jumlah penjualan produk A, B, dan C dalam 1 kuartal. Yang ketiga, diagram lingkaran atau pie chart. Diagram lingkaran menggambarkan proporsi dari keseluruhan. Diagram lingkaran ideal untuk menunjukkan presentasi. Contohnya seperti diagram lingkaran yang menunjukkan distribusi pangsa pasar dari beberapa perusahaan dalam industri tertentu. Yang keempat, grafik area atau area chart. Grafik area mirip dengan grafik garis, tetapi area di bawah garis diisi dengan warna, di mana menunjukkan volume data seiring waktu. Contohnya seperti grafik area yang menunjukkan total pengeluaran bulanan dengan membandingkan beberapa kategori pengeluaran. Yang kelima, heat map. Heat map menggunakan skala warna untuk menunjukkan nilai dari dalam grid. Heatmap sering digunakan untuk menggambarkan korelasi atau kepadatan. Contohnya seperti heatmap yang menunjukkan frekuensi kunjungan pengguna ke berbagai halaman di situs web. Yang keenam, diagram scatter atau scatter plot. Diagram scatter menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan titik-titik pada sumbu X dan Y. Contohnya seperti diagram scatter yang menunjukkan hubungan antara pengeluaran iklan dan penjualan produk. Yang ketujuh, diagram Sankey. Diagram Sankey menunjukkan aliran antara kategori, berguna untuk memahami transfer energi, uang, atau informasi. Contohnya seperti diagram Sankey yang menunjukkan aliran dana dari sumber pendanaan ke berbagai proyek dalam organisasi. Yang kedelapan, box plot. Box plot digunakan untuk menunjukkan distribusi data berdasarkan 5 angka ringkasan, yaitu minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan maksimum. Contohnya seperti box plot yang menunjukkan distribusi nilai ujian di berbagai kelas. Yang kesembilan, peta atau map. Peta digunakan untuk menunjukkan data geografis. Peta bisa berupa peta panas atau peta tematik. Contohnya seperti peta yang menunjukkan kepadatan populasi di berbagai wilayah. Yang ke-10, diagram radar atau spider chart.
Diagram radar digunakan untuk menunjukkan nilai dari beberapa variabel dalam bentuk jaring. Contohnya seperti diagram radar yang membandingkan kinerja beberapa produk berdasarkan berbagai kriteria seperti harga, kualitas, dan fitur. Proses visualisasi data. Yang pertama, identifikasi tujuan, bertujuan untuk menentukan apa yang ingin dicapai dengan visualisasi data. Yang kedua, pengumpulan data, bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Yang ketiga, pembersihan data, bertujuan untuk menghapus data yang tidak relevan atau tidak akurat untuk memastikan kualitas analisis. Yang keempat, pemilihan metode visualisasi, bertujuan untuk memilih jenis visualisasi yang paling sesuai untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, penyajian dan analisis, bertujuan untuk menyajikan visualisasi kepada pengguna pemangku kepentingan dan melakukan analisis untuk mendapatkan wawasan. Praktik terbaik dalam visualisasi data. Yang pertama, gunakan elemen desain yang menarik untuk meningkatkan daya tarik visual. Yang kedua, berikan konteks yang jelas untuk data yang disajikan. Yang ketiga, pilih kombinasi warna yang tepat untuk meningkatkan keterbacaan. Yang keempat, tambahkan label dan angka yang jelas untuk membantu pemahaman audiens. Yang berikut bisa dilihat pada grafik batang di bawah ini. Grafik batang di bawah ini berjudul tentang grafik hasil ketuntasan belajar, di mana grafik hasil ketuntasan belajar menunjukkan jumlah siswa berdasarkan nilai dalam 4 keterampilan bahasa. Yang pertama listening berwarna kuning, speaking berwarna biru, reading berwarna hijau, dan writing berwarna merah. Dilihat dari grafik batang yang ada pada slide sebelumnya, maka didapatkan penjelasan grafik. Yang pertama, sumbu X atau horizontal menunjukkan rentang nilai siswa dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Lebih kecil 69, 2. 70 sampai 79, 3. 80 sampai 89, 4. 90 sampai 100. Yang kedua, sumbu Y vertikal menunjukkan jumlah manusia. Analisis perentang. Yang pertama, nilai lebih kecil 69. 1. Paling banyak di listening sebanyak 8 siswa. 2. Paling sedikit di writing sebanyak 5 siswa. Yang artinya menunjukkan bahwa banyak siswa kurang berhasil dalam keterampilan listening. Yang kedua, nilai 70 sampai 79. 1. Speaking dan writing memiliki siswa terbanyak sebanyak 9 siswa, listening paling sedikit sebanyak 5 siswa, yang artinya siswa cukup banyak yang mulai meningkat dalam speaking dan writing. Yang ketiga, nilai 80 sampai 89. 1. Semua keterampilan speaking, reading, writing relatif sama sekitar 8 siswa yang menunjukkan adanya pencapaian yang seimbang pada level ini. Yang keempat, nilai 90 sampai 100. 1. Listening lebih unggul yaitu 6 siswa. 2. 3 keterampilan lainnya yaitu speaking, reading, dan writing sama-sama rendah yaitu sebanyak 3 siswa, yang artinya menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang mencapai nilai tertinggi di speaking, reading, dan writing. Kesimpulannya, banyak siswa yang mengalami kesulitan di listening, lebih kecil 69, tetapi juga ada yang unggul di nilai tertinggi, 90 sampai 100. Yang kedua, keterampilan speaking dan writing menunjukkan perkembangan yang baik di rentang nilai 70 sampai 89. Yang berikut mendeskripsikan karakteristik big data. Big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola, diproses, atau dianalisis dengan menggunakan metode tradisional. Untuk memahami big data, kita perlu mengenali karakteristik utamanya yang sering disebut sebagai 5V. Big data memiliki 5 karakteristik utama yang dikenal sebagai 5V, yaitu yang pertama volume atau volume.
Volume mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan setiap detik. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti media sosial, sensor, dan transaksi bisnis. Contohnya seperti setiap hari, platform media sosial seperti Facebook dan Twitter menghasilkan terabits data dari interaksi pengguna, posting, dan komentar. Yang kedua, velocity atau kecepatan. Velocity merujuk pada kecepatan di mana data dihasilkan dan diproses. Dalam dunia yang terhubung saat ini, data dihasilkan dengan sangat cepat, dan organisasi perlu mampu memproses data tersebut secara real-time atau hampir real-time. Contohnya seperti data transaksi keuangan yang terjadi dalam hitungan detik di bank, atau sensor yang dikumpulkan dari perangkat IoT yang memerlukan analisis segera. Yang ketiga, variety atau variasi. Variety mengacu pada berbagai jenis data yang ada, baik terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur. Data dapat berupa teks, gambar, video, atau audio. Contohnya seperti data yang dihasilkan dari survei terstruktur, postingan media sosial tidak terstruktur, dan log server semi terstruktur. Yang keempat, veracity atau kebenaran. Veracity berkaitan dengan kualitas dan keakuratan data. Dalam big data, data seringkali tidak konsisten, tidak lengkap, atau tidak akurat, sehingga penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipercaya. Contohnya seperti data yang diambil dari berbagai sumber mungkin memiliki kesalahan atau bias, sehingga perlu dilakukan pembersihan dan validasi sebelum dianalisis. Yang kelima, value atau nilai. Value merujuk pada nilai yang dapat dihasilkan dari analisis data. Big data harus memberikan wawasan yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya seperti analisis data pelanggan dapat membantu perusahaan memahami perilaku konsumen, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Yang keenam, variability atau variabilitas. Variability mengacu pada fluktuasi dalam data yang dihasilkan. Data tidak selalu konsisten dan dapat berubah dalam pola, kecepatan, dan format. Variabilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam perilaku pengguna, tren pasar, atau kondisi lingkungan. Kesimpulan, big data merupakan fenomena yang semakin penting dalam dunia yang didorong oleh data saat ini. Karakteristik utama big data yang dikenal sebagai 5V, volume, velocity, variety, veracity, dan value, menunjukkan kompleksitas dan potensi yang besar yang dimiliki oleh data dalam jumlah yang besar. Sekian video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di komen, dan di share.